Sebenarnya tak butuh dalil untuk mencintai. Karena mencintai adalah suasana hati. Dan hati kita, seluruh manusia, itu adalah tetesan dari ruh Tuhan. Begitu kata Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh-ruh manusia itu dari ruhku. Ruh Allah yang utamanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Dari akar kata rahmat, yaitu cinta kasih. Sehingga cinta, ia selalu berlabuh kepada sesuatu yang indah. Yang sama sekali, bukan hanya tidak bertentangan dengan yang dilarang oleh Tuhan. Namun, ia selalu selaras dan mendorong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Meskipun kita kadang salah tentang cinta itu sendiri. Kita sering menduga sesuatu itu cinta, padahal ia adalah nafsu. Maka begitulah perkara mencintai Nabi Muhammad. Ia tak butuh dalil. Karena Allah begitu mencintai Nabi Muhammad, sehingga bahkan kiblat umat Islam yang awalnya di Masjidil Aqsa, di Yerusalem, Palestina sana, diubah dan digeser ke Mekah, yaitu menghadap ke Ka'bah di Arab Saudi sana, lantaran Nabi Muhammad diketahui oleh Allah setiap malam melihat ke langit dan tergerak hatinya satu keinginan bahwa kiblat itu suatu hari akan berada di Mekah, yaitu Ka'bah, tanah kelahirannya, tanah airnya yang begitu dicintainya. Dan seandainya cinta ia butuh dalil, maka niscaya Allah tidak akan mencintai kita manusia. Karena dalam Al-Quran diceritakan, malaikat telah protes kepada Allah dengan mengatakan, bukankah manusia akan menciptakan kerusakan di muka bumi ini? Namun Allah tetap memilih untuk mencintai seluruh manusia dengan segala kekurangan, kehilafan, kesalahan yang dilakukan sekali, dua kali, atau berkali-kali oleh manusia itu sendiri. Ana laka muhib. Aku cinta kepadamu, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi. Seluruh manusia dicintai oleh Allah. Maka ketika kita mencintai Nabi Muhammad dengan segala kesempurnaan dan keagungannya, pastilah tidak butuh dalil. Sebagaimana juga Nabi, seandainya butuh dalil untuk mencintai kita, niscaya dalil itu seharusnya bukan mencintai, tapi membenci. Lantaran Nabi telah mengajak kita minad dulumat, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, namun kita tetap kadang hingga sering tidak bersetia kepada jalan Nabi Muhammad. Padahal jalan itu bukan untuk keuntungan Nabi Muhammad, tapi untuk keuntungan kita, agar bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Maka cinta secara substansi ia tidak butuh dalil. Hati yang suci, yang dalam, yang luas, ia akan tergerak untuk mencintai segala sesuatu yang indah, yang agung, yang sempurna. Maka apa yang lebih indah dari segala ciptaan Allah melebihi Nabi Muhammad? Oleh karena itu, yang kemudian menjadi pertanyaan bukanlah cintanya, tapi ekspresi dari cinta itu. Ia yang butuh dalil. Dan sejauh, seluas, hingga sepanjang yang kita amati tentang ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad,
dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad, secara umum tidak ada yang bertentangan dengan dalil-dalil yang dituntunkan oleh Islam. Di dalam Maulid, bahkan kita mencintai dan mengekspresikan cinta itu kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah yang mengajarkannya kepada kita. Paling tidak, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ada 3 hal yang utama. Pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi Muhammad. Seluruh kitab Maulid yang dibaca, dari Simtud Duror hingga Barzanji, ia berkisah tentang sejarah Nabi Muhammad. Hanya saja lantaran ia berbahasa Arab dan kita tidak pernah membaca artinya, sebagian kita tak sadar bahwa itu adalah sejarah Nabi Muhammad yang begitu indah karena dilantunkan dengan syair. Bahkan ditulis bukan dengan goresan tinta intelektualitas belaka, tapi tinta spiritualitas. Yang penulisnya telah mengalami satu keadaan spiritual yang agung. Dan yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad, di antara poin utamanya adalah pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, berisi silaturahmi di antara umat Islam, satu dengan yang lainnya. Dan ketiganya, yang pertama melakukannya adalah Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad adalah Allah kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melihat cahaya Nabi Muhammad dan bertanya, cahaya siapakah itu? Maka kemudian Allah menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ketika kita bersolawat di peringatan Maulid Nabi Muhammad, maka yang pertama melakukannya juga Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan lalu mengajak para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kata para sufi, sebenarnya salawat kita tidak berarti, sehingga seharusnya kita malu jika tidak Allah yang mengajak dan memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lantaran sebelum kita bersalawat, Allah telah bersalawat. Kalau Allah yang telah bersalawat, maka apalah artinya salawat kita? Namun lantaran Allah mengajak dan memerintahkan kita untuk bersalawat, maka kita pun bersalawat dengan segala ekspresinya. Ada yang dengan irama-irama tertentu, ada yang diiringi oleh rebana, ada yang dilantunkan dengan syair, ada yang disampaikan dengan prosa, puisi, dan lain sebagainya. Yang terpenting, tidak berlebihan hingga menerabas nilai-nilai dasar dalam Islam dan adab-adab atau akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai wibawa peringatan Maulid itu dicoreng oleh ekspresi sholawat kita yang berlebihan, tidak mengedepankan akhlak. Dan yang ketiga, silaturahmi. Nabi katakan dalam salah satu riwayatnya, yadullah ma'al jamaah. Setiap orang yang bersilaturahmi, maka Allah selalu ikut melalui tangannya dalam silaturahmi itu. Yang pertama kali bersilaturahmi adalah Allah. Di antara silaturahmi pertama yang dilakukan Allah kepada kita adalah ketika di alam ruh Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, engkau Tuhanku. Aku bersaksi atas hal itu. Maka baik
membaca sejarah Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan bersilaturahmi adalah aktivitas dan ekspresi cinta dari Allah kepada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Allah pertama kali sebelum semesta, termasuk kita apalagi, melakukannya sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini. Namun ekspresi cinta tentu berbeda-beda. Nggak ada masalah. Yang penting sama-sama tidak melanggar apa yang telah diteladankan oleh Nabi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui agama Islam. Meraih cinta Nabi Muhammad tidak mesti meriah. Jangan sampai justru kita hanya terjebak kepada kemeriahan Maulid Nabi, tapi tidak meraih cinta Nabi. Apalagi jika kita harus melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak sampai lakukan untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad. Misalnya, kita harus sampai berhutang sana-sini untuk menyelenggarakan Maulid Nabi. Padahal, menyelenggarakan Maulid Nabi satu kebaikan, namun yang lebih fondasional adalah kita tidak berhutang. Karena Islam melarang kita berhutang jika tidak benar-benar darurat, bukan untuk kebutuhan yang produktif, dan masih bisa mencari jalan lain selain berhutang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sedari awal telah memberi pesan kepada kita bahwa Allah dan Nabi Muhammad dengan seizin Allah akan hadir dengan mudah jika kita mengundangnya dengan satu saja sholawat. Seharusnya semakin mulia orang, semakin sulit ia diundang. Mengundang bupati tidak lebih sulit dari mengundang gubernur. Mengundang gubernur tidak lebih sulit dari mengundang presiden. Namun yang paling mulia di antara semesta ini dan seluruh manusia adalah Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak sulit untuk diundang. Bahkan manusia yang paling mudah diundang adalah Nabi Muhammad. Bacakan satu salawat, maka Allah akan membalas dengan 10 keberkahan dan Nabi Muhammad akan hadir untuk menjawab salawat dan salam kita kepada kita. Tentu secara batin dan akan terasa bagi orang yang batinnya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena itu, betapa banyak orang yang menangis, terseduh-seduh, menundukkan kepala, mengusap wajah ketika mahallul qiyam, berdiri menyambut Nabi Muhammad secara batin. Karena ia merasakan kehadiran Nabi Muhammad secara batin. Hatinya luas, hangat, pikirannya tenang, bahkan tubuhnya merasa nyaman. Karena ia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Meraih cinta Nabi tak mesti meriah. Namun, meraih cinta Nabi tak mesti juga murah. Bagi orang yang mampu untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad dengan tidak murah, maka ia diperbolehkan melakukan itu. Asalkan mahalnya bukan untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya, yang tiada artinya, yang sia-sia, apalagi mubazir. Tidak ada yang mahal untuk mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad. Berapapun yang kita keluarkan untuk ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad, itu tidak ada artinya. Karena Nabi Muhammad telah memberikan segalanya untuk umatnya, dan umatnya, yaitu kita. Beliau menghabiskan malamnya untuk memikirkan gimana sekiranya kita masuk surga, dan menghabiskan siang harinya untuk membimbing kita agar bahagia di dunia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau dicaci, dimaki, dilempar batu, dilempar kotoran, mau dibunuh, namun beliau tetap setia di jalan untuk membahagiakan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada pembalasan, kecuali cinta kasih yang dibalaskan oleh beliau kepada kawan maupun lawan-lawannya. Ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, orang-orang di Mekah yang dulunya membenci Nabi Muhammad ketakutan. Mereka berkata, hada yaumul malhamah. Ini pasti hari balas dendamnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad, beliau katakan, la, tidak. Hada yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang mau berdamai dan hidup rukun, maka silahkan. Terbuka tangan ini, kata Nabi Muhammad, untuk merangkul siapa saja yang ingin hidup damai. Tak mesti masuk Islam. Oleh karena itu orang Nasrani dan Yahudi dibiarkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Namun syaratnya ia harus mau hidup damai bersama umat Islam dan umat beragama lain, termasuk orang-orang yang tidak beragama. Maka ekspresi cinta ia seperti love language. Setiap orang, setiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan tarikan hatinya, pemikirannya, tradisinya, dan lain sebagainya. Ada yang mengekspresikan cinta itu dalam kemeriahan, seperti yang dilakukan oleh kita, orang-orang Nahdien dan para Habib. Ada juga yang mengekspresikan cinta dalam kesunyian, dengan berselawat, dengan membaca sejarah Nabi Muhammad. Dan memang begitu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, inti dari Maulid Nabi adalah 4. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan zikir-zikir kepada Allah. Karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad, karena kasih sayang Allah kepada kita. Jika bukan karena Allah menyayangi kita, niscaya dunia ini adalah penjara bagi kita, karena tempat dihukumnya nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam, lantaran melanggar aturan Allah untuk tidak memetik dan memakan buah khuldi. Namun dunia ini tidak menjadi penjara bagi kita, anak cucu Adam, lantaran di dunia ini sebelum Nabi Adam melakukan kesalahan di sorga, telah diciptakan nur, cahaya Nabi Muhammad. Karena bumi ini diutus Nabi Muhammad yang melepaskan kita dari jerat kegelapan, jerat keterpenjaraan, menuju kebebasan, cahaya. Jika bukan karena Nabi Muhammad, kita akan suntuk di dunia ini. Karena dunia adalah penjara bagi kita manusia yang merupakan anak cucu Adam. Dan jika bukan karena Nabi Muhammad, tidak diciptakan segala sesuatu. Karena manusia cenderungnya merusak, mengumbar nafsunya. Namun Nabi Muhammad cukup menjadi alasan bagi Allah untuk menciptakan manusia. Karena Nabi Muhammad yang akan membimbing manusia itu, dan Nabi Muhammad yang akan mensyafaati manusia itu. Dan seandainya semua manusia tidak beriman, cukup imannya Nabi Muhammad untuk menjadi kado bagi Allah atas penciptaannya terhadap seluruh manusia dan seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, adalah memberi makan. Yang ketiga, bersedekah. Dan yang keempat, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan keempatnya bisa dilakukan dalam kemeriahan maupun dalam kesunyian. Ada orang yang membaca Al-Quran dengan dikeraskan suaranya. Ada yang membaca Al-Quran dengan tidak dikeraskan suaranya. Ada yang memberi makan orang lain dengan terang-terangan. Ada yang memberi makan orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang memberi sedekah dengan diposting. Ada yang memberi sedekah tanpa diposting.
Ada yang bersalawat dengan dikeraskan, bahkan dilagukan. Ada yang bersalawat dengan tidak dikeraskan dan tidak dilagukan. Semuanya indah. Semuanya tidak ada bermasalah. Sedekah dan memberi makan diperlihatkan, itu baik kata Al-Quran. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, nggak ada masalah kata Al-Quran. Yang tidak boleh adalah riya, dan riya adalah kondisi hati. Ada yang diam-diam bersedekah, tapi hatinya merasa kalau dia tidak mensedekahi orang itu, maka orang itu akan kenapa-kenapa, maka itu adalah riya. Ada yang terang-terangan bersedekah, tapi hatinya tidak merasa ingin dipuji. Itu hanya untuk motivasi agar orang lain ikut bersedekah. Maka ia tidak riya. Oleh karena itu, jangan hakimi love language seseorang atau satu kelompok. Biarkan ekspresi cinta itu beragam. Sebagaimana keragaman manusia yang memang itu diciptakan oleh Allah. Keragaman itu indah. Tak mesti diseragamkan. Yang harus seragam adalah bahwa kita sama-sama mencintai Nabi Muhammad dengan ragam ekspresi itu. Ada yang begini dan begitu ekspresinya. Tak perlu saling menyalahkan. Karena setiap kita disatukan dengan satu ikatan, yaitu mencintai Nabi Muhammad. Maka semua orang sejatinya bermaulid Nabi. Namun seringkali maulid Nabi telah menjadi merek di luaran, sehingga kita tidak pernah menyelami dalamnya. Oleh karena itu, tepat apa yang digambarkan oleh almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub ketika menjelaskan tentang maulid Nabi Muhammad. Seringkali orang kemudian saling sindir, bahkan berdebat untuk urusan-urusan luaran yang sebenarnya itu tidak penting. Seperti hotdog, secara luaran, ia seolah haram. Karena artinya, dog itu anjing, hot itu panas. Tapi nyatanya, hotdog itu bukan makanan yang dibuat dari daging anjing yang panas sehingga ia haram. Tapi isinya roti, sayur, dan daging-daging yang halal. Tidak haram hotdog itu. Nah, kita seringkali tidak berpikir secara mendalam dan substansial. Sehingga kemudian kita hanya melihat aspek luaran saja. Kita dibuat bertengkar, berkonflik, atau saling sindir hanya karena ekspresi-ekspresi luaran yang itu tidak bermasalah dan itu tidak penting. Maka mari jangan jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai momentum perpecahan. Karena ingat bahwa doa Nabi Muhammad yang dipanjatkan kepada Allah untuk umatnya, dan kemudian Allah tidak mengizinkan doa itu terjadi lantaran di sana manusia yang bernama umat Islam ini akan diuji, yaitu agar umatnya tidak saling terpecah belah. Kata Allah, enggak, aku akan biarkan mereka berbeda pendapat sebagai ujian bagi mereka. Untuk mereka yang berakal dan beriman, perbedaan tidak akan menjadi perpecahan, tapi justru menjadi sebab persatuan. Karena dengan berbeda, mereka saling mengisi satu sama lain, sehingga kemudian mereka menjadi kuat dalam persatuan itu. Namun orang-orang yang bodoh, ia akan menjadikan perbedaan sebagai bencana yang membawa kepada pertikaian hingga perpecahan. Maka sudah saatnya kita menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai momentum persatuan kita. Fabidzalika falyafrahun. Atas karunia dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah, kata Al-Quran, bergembiralah. Setiap orang punya ekspresi kegembiraannya masing-masing. Maka sudahi galaumu.
Mari kita bergembira. Karena di bulan ini, Sang Kekasih, Muhammad Rasulullah, telah lahir. Membawa kita dari kegelapan menuju cahaya.